Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait SPMB Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang SMP tahun 2025-2026 di Kabupaten Grobogan. Nah, di mana di dalam jalur ini terdapat 4 jalur, yaitu ada jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan juga jalur mutasi. Apa saja sih jalurnya itu? Nanti bisa dibuka di linknya. Untuk link pendaftaran ada di grobogan.spmb.id. Nah, kita coba jalur domisili. Apa saja yang ada di dalamnya? Ketika kita menekan tombol menu domisili atau jalur domisili, artinya apa? Kita akan mendaftarkan putra-putri kita di jalur domisili ini. Perhatikan di sini nih, di pojok kiri atas ini bisa kita pilih jalurnya, mau domisili, afirmasi, prestasi. Jadi langkah awal yang pertama itu jelas kita harus memilih jalur terlebih dahulu sebelum mendaftarkan murid. Nah, di sini ada alur, ada jadwal, ada lokasi pendaftaran, ada alur pelaksanaan, ada daya tampung, dan hasil seleksi. Nah, di sini kita bisa klik langsung daftarkan murid yang di sini tombol warna biru atau yang di atas ini. Boleh kita klik saja di sini. Nah, di sini sudah ada pop up atau menu selanjutnya. Nah, ketika mendaftarkan, ingat di sini sudah tertera jelas nih. Jalur yang akan kita daftar adalah jalur domisili. Nah, yang pertama kita masukkan adalah NISN-nya. Nah, NISN wajib diisi nih. Terus yang kedua adalah sekolah asal. Misalnya kita NISN sudah isi. Contoh saja nih, misal nih, saya akan mencari contoh. Ini contoh, karena kita belum punya akses di dalam. Jenis lulusan yaitu reguler, tahun lulusnya adalah 2025. Kode keamanannya ini adalah di dalam kotak ini. Kalau tidak terlihat, kita besarkan. Kita lihat kodenya adalah 3833. Kita klik selanjutnya. Nah, ini ingat, data siswa tidak ditemukan. Ini karena apa? NISN yang kita masukkan adalah salah. Nah, jadi nanti di dalam langkah selanjutnya, ini sampai di awal aja. Yang penting data NISN yang dimasukkan adalah benar. Langkah selanjutnya yaitu kita akan disandingkan dengan data pribadi anak tersebut yang tercatat di dalam Dapodik. Jadi NISN ini misal nih, tadi kita klik, nah kode siswa tidak ditemukan, ini artinya NISN tidak tercatat atau tidak terdaftar. Nih. Nanti setelah ini kita selanjutnya di dalam menu selanjutnya itu ada isian yang namanya NIK anak, terus NIK orang tua, nama orang tua, tanggal kakak, terusan nomor handphone orang tua atau nomor handphone yang bisa dihubungi kalau suatu ketika ada sesuatu hal, misalnya dokumen salah dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya tidak bisa melanjutkan? Karena ini di privasi dan tidak boleh ditampilkan. Nah, jadi ini secara gambaran saja, karena kemarin saya sudah mencoba di dalamnya. Isinya adalah memasukkan nilai rapot baik domisili dan lain sebagainya tetap sama. Terus nanti pilihan sekolah ini kan ada 4 tahapan. Yang pertama adalah mengisi nomor peserta. Yang selanjutnya nomor 2 adalah biodata peserta. Biodata peserta ini hanya melengkapi nama ibu, tahun, tanggal kakak, nomor NIK anak, nomor telepon yang bisa dihubungi, agamanya apa. Ini di sini. Terus di dalam pilihan sekolah, karena kita masuk jalur domisili, kita perlu ketahui nih, di dalam juklak atau juknis SPMB, kelurahan mana saja yang masuk di daftar sekolah yang menjadi pilihan. Tidak semua kelurahan bisa masuk di SMP tersebut di jalur domisili. Karena ada batasan di dalam juklak adalah 7 km maksimal kan gitu. Maaf, bukan 7 km ya, radiusnya bukan 7 km, cuman radius sekolah itu mengusulkan kelurahan mana yang bisa tercover. Pilihan sekolah adalah 2 maksimal.
setiap jalur pilihan sekolah wajib 2 maksimal. Setelah dipilih sekolahnya, sekolah pertama harapannya adalah sekolah yang diinginkan. Itu yang pertama. Terus pilihan yang kedua adalah sekolah yang mungkin bisa mengcover. Artinya ketika tidak diterima di pilihan pertama, secara otomatis akan kita terima di pilihan kedua. Jadi istilahnya pilihan pertama, pilihan kedua itu harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah keinginan berat, ingin kemana kita. Yang kedua adalah yang bisa mengcover atau yang menerima kita. Setelah itu ada konfirmasi isian. Di dalam konfirmasi isian itu ada pratinjau atau preview atau melihat ulang dokumen yang sudah diupload. Ini dokumen diupload nanti di sini nih. Di menu yang kedua ini. Itu ada KK, ada akte, ada SPTJM, ada surat keterangan lulus atau ijazah yang bagi sudah keluar. Terus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermeterai 10.000 sama yang terakhir yaitu piagam penghargaan kalau lewat jalur prestasi. Setelah itu konfirmasi isinya. Nah selesai. Setelah selesai nanti akan di pop upkan atau ditampilkan sebuah surat keterangan atau bukti pendaftaran. Itu boleh di print kalau kita menggunakan laptop atau boleh di screenshot kalau kita menggunakan handphone. Nah itu mungkin di situ gambaran dalam pendaftaran SPMB tahun ini. Tampilannya mudah. Nanti di sebelah kanan ini ada petunjuk pengisiannya. Dan di sebelah kanan ini ada nama-nama yang akan tertera nanti. Di sini biodatanya siapa akan muncul di sini. Itulah uniknya SPMB tahun ini tampilannya lebih sosialita seperti message-message yang sekarang. Jadi harapannya di tahun ini tidak salah dalam penafsiran atau tidak salah dalam pemilihan jalur. Mungkin gitu aja. Sekian dari saya Ari Wibowo Project. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.